you see what I see? Halo para pendengar Do You See What I See, apa kabar? Semoga selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam segala urusan. Perkenalkan kembali, saya adalah Erwin yang berasal dari Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk bercerita mengenai pengalaman mistis yang pernah saya alami ketika menginap di salah satu pabrik di Jawa Barat. Ceritanya adalah di pertengahan tahun kemarin, tepatnya bulan Juli tahun 2022, saya ditugaskan sekitar 2 minggu untuk setting di salah satu pabrik yang ada di Jawa Barat. Kebetulan untuk tempat tinggalnya, saya disarankan untuk tidur atau tinggal sementara waktu itu di mes Korea, karena memang pabrik ini adalah pabrik milik Korea. Jadi untuk tata letak pabriknya ini berada persis di pinggir Jalan Pantura. Ketika kita sampai di pabrik, kita akan disambut oleh salah satu gerbang yang lumayan besar. Ketika gerbang dibuka, kita masuk. Di sebelah kiri itu ada head office utama, dan di belakangnya itu ada tempat produksi atau sewing line. Kebetulan pabrik ini adalah pabrik manufacturing untuk garment. Dan ketika kita masuk ke sebelah kanan, itu ada jalan lurus lagi, semacam jalan lorong istilahnya ya, koridor lah. Koridor di sana, di sebelah kiri itu ada gudang penyimpanan barang stok, ada raw material juga. Nah, untuk yang mesnya sendiri ada di ujung sendiri. Ketika kita masuk ke kanan tadi melewati gudang, itu langsung masuk lagi ke sana sekitar 500 meter. Nah, mesnya itu ada di situ. Mes ini sendiri layoutannya, ketika kita masuk ke pintu mes, itu di sebelah kanan ada ruang makan, di sebelah kiri ada kamar dari pembantunya. Itu biasa diisi oleh 3 orang, pembantunya di situ ada 3 orang, dan kamar untuk Koreanya itu sekitar ada 5 kalau tidak salah. 3 di sebelah kanan, di sebelah ruang makan, dan 2 di sebelah kiri. Jadi saling berhadapan seperti itu. Nah, setelah kita masuk ke ruang kamar yang paling pojok, itu ada pintu keluar. Pintu keluar itu menuju tempat jemuran. Jadi ada salah satu lahan kosong juga di sana. Kebetulan kamar yang akan saya tempati ini atau kamar tamu itu biasanya ada di sebelah pojok kanan sendiri. Oke. Saya tinggal di situ selama 2 minggu dengan kebiasaannya adalah setiap habis maghrib atau pulang kerja itu disediakan makan oleh pembantu. Jadi makanannya itu diantar ke kamar mes. Nah, saya tidak tahu suasananya di sana itu kalau Sabtu Minggu itu seperti apa, karena di hari-hari biasa itu biasanya ramai, para orang Koreanya ngobrol sampai sekitar jam 10-an. Habis itu mereka baru beristirahat, dan suasananya itu sudah agak lumayan sepi kecuali si pembantunya, karena mereka harus bersih-bersih dan mempersiapkan makanan untuk pagi harinya. Tibalah di hari pertama, kedua, ketiga sampai hari Jumat sekitar maghrib itu masih biasa-biasa saja, maksudnya tidak ada gangguan apapun. Tapi saya juga mendengar selentingan dari security bahwa di gudang itu memang terkenal angker yang biasanya saya lewati. Ada beberapa pengalaman mistis dari security di situ, pernah dilihatkan atau diperlihatkan salah satu wujud, yaitu yang pertama ada cewek yang mukanya hancur, ada pocong juga di situ yang di dekat gudang stok. Tapi saya tidak begitu menggubris karena memang ketika saya pulang itu biasanya sebelum maghrib atau sebelum petang, jadi para pekerjanya di situ masih ramai. Oke.
Seperti biasa, setiap habis bekerja maghrib itu saya disediakan makanan oleh ART-nya dan diantar ke kamar. Dan si ART-nya juga sudah mewanti-wanti saya atau bilang ke saya bahwa biasanya kalau Jumat malam Sabtu itu nanti Koreanya tidak pulangnya baru hari Minggu malam, karena mereka biasanya main golf dan menginap di tempat wisata yang lainnya. Jadi kemungkinan untuk mesnya nanti sepi, tinggal ART-nya saja. Saya bilang oke, nggak apa-apa, yang penting di sini saya ada temannya. Ceritanya habis makan, oke selesai, saya mengerjakan tugas untuk biar hari Sabtu dan Minggunya itu saya bisa free, tidak terpikirkan oleh pekerjaan yang sudah menumpuk. Ceritanya sekitar jam 7 setelah selesai makan, saya mandi dan mengerjakan tugas. Dan di ruang makan itu masih terdengar suara orang Korea dan suara orang lokal. Itu masih mengobrol karena memang jaraknya antara kamar sama ruang makan itu tidak terlalu jauh. Di situ masih terdengar sayup-sayup sampai sekitar jam 10. Ya mungkin di situ masih ramai ya, karena memang besok itu libur. Jadi saya pikir mereka menyempatkan waktu agar tidak terlalu stres dengan pekerjaan. Seperti biasa, kalau saya kelaparan atau tidak ada snack, saya WA ke salah satu ART agar bisa dibawakan snack untuk menemani saya mengerjakan tugas. Nah, itu saya mengerjakan tugas sekitar jam 10 itu masih terdengar suara ya. Terdengar suara orang mengobrol, orang Korea sama orang lokalnya, dan ada suara seperti orang sedang bersih-bersih atau sedang cuci piring. Nah itu terdengar jelas sekali ya, ada suara ketawa-ketawa seperti biasanya. Nah saya karena waktu itu lapar dan saya jarang sekali keluar dari kamar, saya WA ke salah satu ART-nya untuk minta tolong diantarkan snack ke kamar saya. Saya WA ke mbaknya seperti ini, Mbak minta tolong ya, saya diantarkan snack satu aja nggak apa-apa, karena di luar masih ramai orang Korea. Ketika saya nanti kalau keluar, saya malah nggak enak sama orang Koreanya. Nah oke, di situ masih terdengar suara orang mengobrol. Jadi saya pikir di situ masih ada orang nih. Ternyata setelah saya WA itu, saya tiba-tiba kaget dengan jawaban dari ART-nya. Mas maaf, saya lupa mengabari bahwa saya sama Koreanya sedang keluar untuk belanja kebutuhan per bulanan. Jadi masnya tinggal di mes sendirian. Hah? Sendirian? Saya masih agak nggak percaya di situ, karena di situ suaranya masih ramai. Terus saya WA lagi ke mbaknya. Serius mbak ini sendirian? Karena di luar itu masih terdengar suara orang mengobrol. Tak lama kemudian si mbaknya juga langsung membalas, iya mas sendirian, karena 3 ART-nya juga ikut termasuk saya. Saya makin keringat dingin di situ. Tiba-tiba suasananya jadi hening. Tidak ada suara apapun di situ. Saya mau minta tolong juga ke siapa, karena saya tidak menyimpan nomor security juga. Saya canggung di situ. Tiba-tiba tidak ada suara apapun di sana. Suara hening. Tiba-tiba suara yang mengobrol lagi langsung hilang. Oke, saya tidak gubris waktu itu. Saya langsung mematikan laptop, langsung memutuskan untuk tidur. Oke, itu adalah hal yang pertama yang saya alami. Keesokan paginya saya cerita ke ART-nya, dan ternyata ART-nya juga bilang, ya emang di sini sering seperti itu. Kalau tamu baru datang dan tidak tahu suasananya, memang sering diberikan salam seperti itu. Oke. Lanjut di minggu kedua sebelum saya pulang, kebetulan ada salah satu proyek yang belum selesai, yang memaksakan saya harus masuk di hari Sabtu, karena biasanya Sabtu Minggu itu di sana libur.
Jadi ceritanya yang masuk hanya bagian saya sama bagian eksim saja. Saya nanti ada 2 orang staff yang masuk ke sana karena rumahnya juga cukup dekat. Jadi mereka izin ke saya untuk masuk agak siang, yaitu sekitar jam 8-an. Karena saya yang tinggal di mes, oke, saya masuk duluan dan pamit izin ke security-nya. Ternyata di atas sudah ada orang eksim sekitar 3 orang. Nah, ceritanya saya masuk ke gedung tadi, gedung utama. Sebelum lapangan produksi itu ada office di sana. Jadi office-nya itu ada di lantai 2. Ketika kita masuk ke lobby, itu ada meja security, dan kita masuk ke tangga di sebelah kiri, naik itu di lantai 2. Di sebelah kanan itu ada ruang eksim, HRD, akuntan dan lain sebagainya. Jadi di ruangan saya itu ada di sebelahnya. Di sebelah ruangan saya itu ketika masuk itu ada tempat kerja, ada showroom kecil untuk meeting, dan ketika masuk lagi di situ ada pintu, itu ada ruangan sampel. Ceritanya waktu itu kebiasaan saya kalau di situ, kebetulan saya orang yang biasa pertama masuk di situ, itu saya menyalakan lampu, menyalakan AC, dan tempat kerja saya itu ada di ujung sendiri, di dekat AC. Ceritanya waktu itu saya sedang menyalakan komputer sambil menunggu rekan kerja saya itu 2 orang yang izin masuk agak terlambat dan mengerjakan beberapa tugas. Ya sekitar 15 menit saya mengerjakan tugas di situ. Saya karena mungkin tidak ngeh ya, karena saya hanya seorang aja yang di ruangan itu. Tiba-tiba suara mesin jahit di ruang sampel itu seperti ada orang yang menjahit. Ya saya hiraukan, mungkin saya pikirnya ada orang sampel yang masuk. Oke, saat itu sekitar 15 menit ada suara mesin jahit seperti biasanya. Oke, tiba-tiba saya baru ngeh. Ya, yang masuk kan cuma saya sama 2 staff saja. Kenapa ini ada suara mesin jahit? Saya menengok ke ruang sampel. Pintunya saya buka, di situ masih gelap gulita. Tidak ada apa-apa di situ. Tiba-tiba suara mesin jahitnya itu hening. Oke, tanpa berpikir panjang, saya langsung keluar ke ruang lobi, menunggu di bawah, menunggu 2 staff atau 2 rekan kerja saya tadi. Saya tidak berani bercerita apa-apa, ya mungkin karena harga diri juga ya, karena takut dibilang cupu. Oke, ketika saya masuk ke atas, ketika ada 2 orang staff yang sudah datang tadi, saya ke atas sambil mengerjakan. Oke, setengah hari sekitar jam 12 sudah selesai pekerjaan, saya baru bercerita kepada mereka. Tadi di sini saya mendengar suara mesin jahit. Itu kenapa ya? Oh iya Pak, biasanya memang di sini terkenal horor. Waduh. Ya, jadi itu adalah cerita saya. Oke, semoga terhibur dan mohon maaf apabila alur cerita dan kata-kata yang saya pilih itu masih berlibat. Semoga di lain kesempatan saya bisa bercerita kembali. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. podcast.ceritahoror@gmail.com